Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Tech. Nah, di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara monitoring DHT11 sensor suhu, memonitoring temperatur dan humidity menggunakan Telegram Group ya. Nah, di sini dengan menggunakan Telegram Group, siapapun yang berada di Telegram Group itu nanti bisa untuk memonitoring dan mengkontrol dari controller yang kita gunakan nanti ya, yaitu di sini controller yang saya gunakan yaitu ESP32. Jadi aksesnya lebih luas kalau menggunakan Telegram Group jika misalkan peruntukan dari project kalian nanti ingin untuk dimonitoring dan dikontrol siapa saja. Jadi kita bisa gunakan salah satu akses dari Telegram Groupnya yaitu dengan menggunakan grup Telegram ya. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Di sini saya sudah siapkan untuk grup Telegramnya, dan di sini sudah ada ESP32 yang terhubung dengan sensor DHT11 sensor suhu yang monitoring suhu dan kelembapan ya. Nah, di sini saya akan ketikkan garing start ya. Enter. Nah, nanti itu dia akan mengirimkan balasan seperti ini ya. Terus saat saya ketikkan temperatur, nah nanti dia akan memunculkan dari status suhu saat ini. Untuk humidity-nya dia pun juga sama, dia akan memunculkan status kelembapannya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan tidak hanya HP yang saya gunakan, tapi seluruh anggota yang ada di sini juga bisa memonitoring dengan cara mengetikkan sintaknya, yaitu temperatur atau humidity. Dia pun nanti Telegram boot dari DHT-nya dia akan memberi balasan ya tentunya. Nah, di sini akan saya berikan contoh dengan menggunakan HP yang lain. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada anggota grup lain juga mengirimkan sintak atau temperatur atau humidity. Nanti dari Telegram bootnya juga akan mengirimkan status suhu dan kelembapan dari ESP32 yang terbaca oleh sensor DHT11-nya ya. Jadi didapatkan datanya, nanti dia akan mengirimkan ke Telegram bootnya yang sudah menjadi anggota dari grup Telegramnya. Nah, di sini pun untuk wiringnya cukup gampang dan simple. Untuk DHT11 ini VCC groundnya, VCC-nya dihubungkan ke 5 volt, groundnya dihubungkan dengan ground, lalu data atau outputnya ini saya hubungkan dengan pin 27 di ESP32. Nah, ESP32 saya gunakan ini ESP32 38 pin ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara buat Telegram grupnya, lalu cara buat settingnya, dan cara programnya. Oke, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara buat Telegram bootnya. Nah, jadi yang diperlukan di sini yaitu kita buat grup terlebih dahulu ya. Nah, jadi kita akan buat grup terlebih dahulu. Ini grup baru. Lalu tinggal pilih siapa saja yang ingin ditambahkan. Nah, di sini saya akan tambahkan dulu anggotanya. Nah, kalau misalkan sudah ditambahkan anggotanya, tinggal kita buat kita kasih nama grupnya. Misalkan di sini saya kasih nama DHT ya, untuk nama grupnya. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan untuk anggota grupnya ya di sini. Nah, jadi di sini ada 3 anggota grup. Nah, terus kemudian untuk langkah berikutnya kita perlu buat boot father terlebih dahulu ya. Nah, cara buat boot fathernya atau boot telegramnya, teman-teman bisa cari @boot father, ketik di search-nya sini @bot father ya. Nah, nanti muncul yang ada gambarnya ini dan ada centangnya. Ini tinggal dibuka, terus kemudian kalau misalkan sudah dibuka, tekan mulai. Nah, nanti di sini ada pilihan menu yang bisa kita gunakan. Nah, jadi kita buat dulu untuk bootnya, kita tekan new boot. Nah, terus sekarang kita tinggal disuruh memilih nama boot yang ingin kita gunakan. Nah, misalkan di sini akan saya gunakan namanya DHT. Lalu kemudian saya enter. Nah, terus kita tinggal beri tambahan BOT di belakangnya.
Nah, DHT, terus belakangnya bisa ditambahkan BOT atau underscore BOT gitu ya. Nah, ini namanya ternyata sudah ada, jadi kita bisa gunakan alternatif nama lain. Misalkan diberi karakter lain, misalkan di sini saya beri nama DHT 35 misalkan. Oh, di sini belum saya beri tambahan BOT, jadi DHT 35 disertai BOT. Nah, ini sudah berhasil dibuat untuk boot foldernya, dan di sini juga sudah ada untuk token bootnya ya. Terus untuk buka Telegram bootnya di sini, nah ini sudah berhasil, untuk telebootnya sudah berhasil dibuat ya. Nah, tapi masih bisa belum digunakan karena masih belum kita program nantinya. Kemudian kita perlu yang namanya ID boot ya. Nah, nanti ada logonya seperti ini. Nah, di sini nanti bisa di search at my ID boot ya. Nah, nanti pilih yang ini, my ID input ini ya. Nah, jadi ini nanti perlu kita masukkan di Telegram bootnya, di grup yang sudah kita buat tadi ya. Ini kan bootnya yang ini tadi, kita tambahkan anggota. Nah, tambahkannya yang ID boot tadi ya. Kita beri add di sini, add my, nah ini met ID boot. Nah, ini kita tambahkan. Nah, nanti setelah berhasil ditambahkan bisa dicek di anggotanya. Di sini dia berhasil ditambahkan. Nah, untuk mendapatkan ID dari Telegram bootnya atau grup Telegramnya, kita tinggal ketikkan atau, nah ini atau get grup ID yang ini ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan ID dari Telegram bootnya ya. Jadi kita nanti bisa untuk monitoring dan mengkontrol lewat grup Telegramnya. Jadi siapapun yang ada di grup ini kita bisa mengkontrol dari ESP32-nya nanti ya. Nah, biasanya kalau ID grup dari Telegram itu belakangnya, depannya selalu disertai dengan tanda min ya. Nah, kalau misalkan sudah, kita bisa keluarkan untuk ID bootnya. Karena kita sudah mendapatkan ID dari Telegramnya, kita bisa keluarkan. Nah, terus setelah itu baru kita tambahkan lagi Telegram boot yang sudah kita buat tadi, yang DHT tadi. Nah, ini kita tambahkan. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita tinggal masukkan ID-nya dari Telegram bootnya atau grup Telegramnya dan ID dari boot foldernya ya di program Arduino-nya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa dapatkan untuk program dan library-nya di deskripsi video saya ini ya. Jadi teman-teman tinggal cari, di situ ada link untuk source code-nya, bisa di-download. Nah, nanti itu biasanya saya formatnya itu berupa RAR, jadi teman-teman harus rubah dari format RAR-nya itu diekstrak terlebih dahulu ya. Jadi biar bisa dibuka. Nah, nanti itu ada program Arduino-nya dan library-nya ya. Nah, di sini ada 4 library yang digunakan. Nah, ini untuk programnya seperti ini. Nah, jadi untuk install library-nya kita tekan scat, kemudian include library, lalu pilih nzip.library, masuk ke file yang sudah saya kirim, yang saya taruh di deskripsi ya, di bagian library. Nah, ini bisa diinstal satu-satu ya, tinggal di open, nanti di sini nanti akan muncul tulisan library installed ini. Lalu berikutnya yang ini tinggal di open, kemudian library installed hingga sampai di library yang terakhir. Nah, kalau misalkan sudah diinstal semua, berikutnya yang perlu diganti yaitu SSID dan password WiFi-nya. Nah, untuk SSID password WiFi-nya bisa disesuaikan untuk besar kecilnya, jangan sampai salah, dan diusahakan karakternya jangan terlalu panjang. Nah, di sini karena saya menggunakan sensornya itu DHT11 ya. Kalau misalkan teman-teman punya sensor DHT22, silahkan bisa diganti di sini menjadi DHT22. Terus kemudian yang perlu diganti yaitu dari boot tokennya ya. Jadi disesuaikan dengan boot token yang sudah didapatkan dari boot folder. Nah, lalu untuk chat ID-nya bisa didapat
dirubah sesuai dengan ID yang sudah didapatkan dari MyID Boot dari grup Telegramnya ya. Nah, biasanya diawali dengan tanda negatif biasanya. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal kita upload untuk programnya. Dan jangan lupa dipasang terlebih dahulu untuk ESP32 ke komputernya. Nah, di sini untuk portnya saya menggunakan ESP32 Dev Module. Lalu untuk portnya terbaca di COM3 ya. Nah, kemudian di sini akan saya upload programnya. Nah, untuk upload di ESP32 biasanya apalagi kalau menggunakan WiFi memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau misalnya nanti setelah proses uploading baru kita bisa coba lagi untuk programnya. Nah, ini sudah mulai untuk proses uploadingnya. Kita tunggu hingga di sini nanti 100% ya teman-teman. Nah, ini proses uploadnya sudah selesai. Terus kita cek di serial monitor apakah WiFi-nya sudah terkoneksi. Nah, cara ngeceknya WiFi-nya sudah terkoneksi dan benar atau belum bisa cek di serial monitor. Nah, nanti kalau kita buka serial monitor ini tidak muncul apa-apa, kita tekan tombol EN pada ESP32. Nanti dia akan muncul seperti ini ya. Nah, dia mencoba connect ke WiFi. Nanti kalau sudah muncul IP address seperti ini, tandanya dia sudah connect dengan WiFi ya. Terus kalau misalkan tidak muncul seperti ini, bisa disesuaikan dengan serial baginnya. Kalau di sini 115200, maka di sini pun juga keluarnya 115200. Nah, yang perlu diperhatikan nanti setiap kita ingin buat komen di Telegramnya itu, kita nanti bisa lihat dari serial monitor juga ya. Nah, misalkan di sini ada komen seperti garing start ya. Nah, ini saya coba garing start dari Telegram grupnya. Nah, nanti bisa teman-teman lihat di sini ada code respon handle new message 1 stat ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap kita mengirimkan Telegram bot nanti juga akan muncul di serial monitor. Nah, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor. Bye bye.